Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Narhoni dengan nomor induk mahasiswa 0104220110 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini bermaksud dalam video tutorial ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana media. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis wacana media Ibu Alipatu Darojati Kusumaning Tias, Esos MSI, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosok dan pemikiran dari Muhammad Syahrur, pemikiran Islam modern dan kontribusinya dalam analisis wacana. Menelusuri gagasan revolusioner dalam membaca teks keagamaan. Dalam era modern ini, banyak pemikir muslim mencoba menggali kembali makna Al-Quran. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Muhammad Syahrur. Siapakah dia dan apakah kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer dan bagaimana pandangan serta sumbangsinya dalam perkembangan analisis wacana. Baik, sebelum itu izin menjelaskan biografi dari tokoh, di mana nama lengkapnya ialah Muhammad Syahrur. Dalam bahasa Arabnya Muhammad Syahrur. Tempat dan tanggal lahirnya Damaskus, Suriah, 11 April 1938. Wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 21 Desember 2019. Latar belakang pendidikan awal Muhammad Syahrur lahir di lingkungan muslim tradisional di Damaskus. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Suriah. Pendidikan tingginya pada tahun 1957 ia berangkat ke Uni Soviet dan melanjutkan studi teknik sipil di Universitas Lomonosov, Moskow. Ia meraih gelar sarjana teknik sipil dari universitas tersebut. Melanjutkan studi pasca sarjananya di Irlandia dan memperoleh gelar PhD di bidang teknik sipil dan University of Dublin, Trinity College. Karir profesionalnya, sekembalinya ke Suriah, Syahrur mengajar di Universitas Damaskus sebagai dosen di Fakultas Teknik Sipil. Ia dikenal sebagai pakar teknik dan menjadi konsultan teknik ternama di dunia Arab. Di samping profesi teknokratnya, ia sangat aktif menulis dan meneliti pemikiran Islam kontemporer. Pemikiran dan karya-karya pentingnya, Muhammad Syahrur dikenal luas karena pendekatan rasional dan modern terhadap penafsiran Al-Quran. Beberapa ide utamanya antara lain: 1. Pendekatan linguistik dan hermeneutika modern. Ia menggunakan pendekatan ilmu bahasa, linguistik struktural, dan filsafat modern dalam menafsirkan Al-Quran. Membedakan antara Al-Islam, ajaran universal, dan Al-Iman, iman individu. Mengedepankan penggunaan teori medan semantik dalam analisis kata-kata Al-Quran. Konsep hudud Allah. Yang kedua, konsep hudud Allah. Syahrur menafsirkan hudud Allah, batasan Allah, secara progresif, bukan sebagai hukuman tetap seperti rajam dan potong tangan, melainkan sebagai batas minimum dan maksimum dalam hukum. Berikutnya, menolak pendekatan fikih klasik yang statis dan menuntut pembaruan hukum Islam sesuai konteks zaman. Poin yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab universal. Ia membagi wahyu menjadi dua, kitabullah, wahyu tertulis, dan sunatullah, hukum alam. Poin berikutnya menekankan bahwa Al-Quran harus dibaca dengan konteks sosiologis dan sejarah, bukan hanya secara literal. Poin keempat, pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Memperjuangkan penafsiran baru tentang hak perempuan, warisan, dan peran sosial politik perempuan dalam Islam. Poin berikutnya menolak pembatasan tradisional terhadap perempuan yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran. Berikutnya adalah tentang karya-karya utama beliau. Yang pertama ada Al-Kitab wa Al-Quran, Qiraah Mu'asirah. Kitab dan Al-Quran bacaan kontemporer pada tahun 1990. Karya monumentalnya yang mengguncang dunia pemikiran Islam kontemporer. Berikutnya Dirasat Al-Islamiyah Mu'asirah fi Al-Daulah wa Al-Mujtama, kajian Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat, 1994. Berikutnya Nahwu Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami, menuju dasar baru fikih Islam, tahun 2000. Al-Islam wa Al-Iman Manjumat Al-Qiyam, Islam dan Al-Iman, sistem nilai, 1996. Berikutnya
Tajfif Manabi al-Irhab, mengeringkan sumber terorisme, pada tahun 2008. Berikutnya, karya yang berikutnya adalah Al-Sunnah wa Al-Quran, Qiraah Mu'asirah, Sunnah dan Al-Quran Bacaan Kontemporer, tahun 2010. Metode hermeneutika dan analisis wacana. Muhammad Syahrul dikenal menerapkan pendekatan semiotik, linguistik, dan hermatika modern dalam pembacaan Al-Quran. Ia menganalisis struktur bahasa dan konteks sosial teks yang sejajar dengan pendekatan dalam analisis wacana kontemporer, membaca teks secara historis dan linguistik, peran konteks dalam penafsiran, kritik terhadap wacana dominan ulama klasik. Berikutnya sumbangsi dalam analisis wacana. Apa saja sumbangsisnya? Di antaranya kontribusi utama Syahrul dalam analisis wacana adalah membuka cara pandang kritis terhadap otoritas teks keagamaan. Ia menekankan pentingnya melihat teks sebagai bagian dari wacana sosial yang terus berubah, dekonstruksi otoritas tafsir klasik, reinterpretasi berdasarkan realitas kontemporer, mendorong pluralitas makna dalam wacana Islam. Berikutnya adalah relevansi pemikiran Syahrul saat ini. Di tengah dinamika sosial politik muslim kontemporer, gagasan Syahrul menjadi sangat relevan. Ia menawarkan cara pandang yang segar dalam membaca teks keagamaan secara kritis dan reflektif. Tantangan globalisasi dan modernitas, kebutuhan akan tafsir progresif, peran akademisi dan intelektual muda. Berikutnya, kontroversi dan pengaruh. Pemikiran Syahrul banyak dikritik oleh kalangan ulama konservatif karena dianggap terlalu liberal dan menyimpang dari tafsir klasik. Di sisi lain, ia dipuji dari kalangan intelektual progresif karena membuka ruang ijtihad baru dalam memahami Islam sesuai dengan konteks modern. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam gelombang Islam liberal dan reformis di dunia Arab. Pemikiran Syahrul tak lepas dari kontroversi. Ia dituduh liberal bahkan sesat, bahkan dianggap sesat oleh sebagian kalangan konservatif. Namun pengaruhnya tetap kuat dalam diskursus pemikiran Islam progresif. Dianggap liberal oleh kalangan tradisional, dituding keluar dari mainstream fikih, mendapat dukungan dari akademisi muslim modern. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Muhammad Syahrul bukan hanya pembaru dalam tafsir, tapi juga pelopor dalam membongkar wacana otoritatif atas nama agama. Pemikirannya memberi arah baru dalam studi Islam dan analisis wacana. Tokoh kunci dalam pembacaan kritis Al-Quran, menyatukan ilmu bahasa, sosial, dan agama relevan untuk diskursus dan akademik keislaman modern. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.